Moviegoers, ketemu lagi sama gua Kenji Rezawa di channel More Review. Moviegoers, nampaknya Netflix tuh lagi gencar-gencarnya banget ya untuk mau merebut piala Oscar, mau ngambil piala Oscar. Kayaknya Oscar it's me, it's for me. Kayaknya itu berasa banget ya, karena di film yang sebelum ini gue review yaitu adalah Mank, itu juga udah berasa banget ya. Dia menggait director ini, dia menggait si pemain ini, musisi ini. Ada juga film yang sebelum Mank tayang yaitu Hillbilly Elegy, itu juga lumayan gokil nih moviegoers, karena si nggak nanggung dia itu menggait sutradara yang sudah 2 kali mendapatkan piala Oscar dari 4 nominasi, dan juga pemain wanita yang udah 6 kali jadi nominasi ya untuk piala Oscar ini. Tapi dengan amunisi seperti itu, apakah membuat film Hillbilly Elegy ini menjadi sangat powerful? Kita masuk ke pembahasannya, oke? Film ini tuh merupakan adaptasi memoir dari J.D. Vance yang secara keseluruhan merekam kehidupan sebuah keluarga di Kentucky yang super hancur. Sejujurnya gue tuh suka banget ya film ini karena dia memberikan sebuah contoh nyata. Itu kayak yang menyentuh hati khas si Howard. Jadi ini kayaknya personal banget ya. Ya emang personal karena ini adalah memoir, bukan cerita fiksi. Nah, dengan substansi kekerasan rumah tangga, usaha keluar dari kecanduan narkoba, selalu kekurangan uang, dan masalah keluarga lainnya. Bagaimana sebenarnya film ini terkoneksi dengan universe yang memang sedang terjadi, bahkan tak akan pernah hilang dari kelas bawah kehidupan masyarakat. Performa acting Amy Adams pun gokil. Nah, seorang ibu yang berprestasi di sekolahnya, namun ya sayang banget karena dia hamil muda, jadi dia harus lebih fokus mencari uang untuk menghidupi kedua orang anaknya. Diceritakan si Amy Adams ini ranking 2 dari 400 muridnya. Kan lumayan berprestasi menurut gue itu. Tapi ya karena ya itu tadi gue bilang tadi, dia hamil muda jadi harus fokus lebih mencari uang. Jadi impiannya, cita-citanya tuh harus dikubur karena dia harus menghidupi kedua orang anaknya. Fokus film ini sebenarnya bukan di Amy Adams-nya, tapi di salah satu anaknya yang bernama J.D. Vance, yang versi dewasanya dibintangi oleh Gabriel Basso. Nah, versi anak-anak hingga akil balik dibintangi namanya agak susah, Owen as Talos. Namanya kayak dewa-dewa zaman dulu gitu. JD itu agaknya di film ini tuh punya peluang untuk keluar dari kekacauan kehidupan keluarganya, karena dia berhasil masuk ke hukum Universitas Yale, punya pacar edukatif dengan kehidupan yang sangat lurus, dan pada saat internship dirinya mendapatkan panggilan interview di sebuah firma yang cukup menjadi incaran orang-orang. Nah, tapi apesnya nih ya, saat detik-detik krusial, JD itu ditelepon sama kakaknya Lindsay yang dibintangi oleh Halle Bennett dengan kualitas acting yang sama dengan Amy Adams. Keren banget. Si Lindsay ini tuh minta si JD untuk pulang karena ibunya overdosis heroin. Tentu saja ini menjadi sebuah pilihan sulit. Akhirnya JD pun pulang dengan mengendarai mobilnya dengan harapan bisa pulang pergi tanpa mengganggu jadwal interviewnya. Tentu saja nggak semudah itu. Karena sesampai di rumah sakit, si JD itu mendapatkan ibunya dalam tanda kutip mau diusir sama rumah sakitnya. Karena asuransinya nggak dibayar sama dia. Tadi ya mungkin si JD mikir, oke lah gue jenguk aja, abis itu gue biayain rumah sakitnya. Abis itu si JD itu dengan berusaha keras pengen memasukkan ibunya ke pusat rehabilitasi. Lalu dengan penuh drama, ia harus menemani ibunya yang menolak masuk rehabilitasi. Padahal udah dibayar, udah digesek-gesek itu kartu kreditnya banyak banget. Utang sana, utang sini, gesek sana, gesek sini, gesek sana. Yang $500 dari sini, yang $1,000 dari sini. Itu di situ tuh kelihatan banget ya si JD ini tuh berkorban banyak banget untuk seorang ibunya ini. Terus si ibunya bilang, udah lah anterin aja gue balik ke rumah gitu. Ada tempat dia tinggal, numpang sebenarnya, namanya Ray. Ternyata pas mau pulang dia malah diusir, baju dilempar-lempar keluar gitu dari atas. Kemudian akhirnya JD itu memutuskan untuk membawa ibunya ke hotel kecil gitu untuk naruh ibunya. Untuk sementara jadi tempat tinggalnya gitulah. Lalu apa yang kemudian terjadi? Ternyata dapat kejutan nih. Si ibu ini, si Amy Adams ini tiba-tiba ketahuan kegap di kamar mandi lagi mau nyuntikin heroinnya saat si JD itu lagi mau beli makanan. Melihat itu of course lah ya, langsung drama, suntikannya diambil lah, dibuang di ini segala macam. Of course habis itu si JD itu dengan kayak kejadian kayak gini akan mikir, gue pasti bakal kelewatan nih jadwal interview gue, karena dikasih juga si JD itu besokannya dia dapat jadwal interview jam 10 pagi, yang which is itu butuh 10 jam perjalanan kalau dengan mobil ya gitu kan. Jadi dia harus bener-bener cepet-cepet banget pulang. Cuman melihat kondisi ibunya seperti itu, dan di tengah-tengah juga pas sudah akhirnya ibunya mulai agak tenang,
si Amy Adams tuh bilang kayak please stay with me gitu. Ini tuh kayak menjadi kayak kutukan keluarga gitu jadinya. Kayak seluruh keluarga dari kakek, nenek hingga kakaknya Lindsay harus ya terima. Jadi kayaknya ujung-ujungnya lupakanlah tuh impian-impian karena lu tuh ujung-ujungnya harus ngurusin keluarga. Seperti itu yang ingin disampaikan di film ini. Well, ini juga tentang pengorbanan seorang anak laki-laki yang paling kecil yang potret kehidupannya tidak berjalan linear. Howard menggunakan pendekatan alur maju mundur. Terkadang apa yang sebenarnya dilakukan oleh JD, versi dewasa diberi suntikan motif lewat kisah masa lalunya yang bisa kita lihat langsung tanpa harus melalui penceritaan dari mulut para tokoh-tokohnya. Mungkin bagi sebagian penonton yang kehidupannya benar-benar lurus mungkin akan lost connection ya, karena mereka pasti akan mikir, emang ada ya keluarga yang sekacau ini. Dan lagi-lagi ini adalah memoir ya, kejadian nyata ya. Mungkin ada juga yang bilang yakin banget loh itu sebenarnya memoir, nggak fiksi atau apa segala macam. Ya itu keputusan kalian lah. Dan Parasite pun pernah mempertontonkannya lewat kisah yang linear. Sejatinya kemiskinan, kehancuran bukanlah semata akibat dari kebodohan. Keluarga Vance 11-12 lah dengan keluarga si Kim yang dari Parasite itu. Mereka cerdas, hanya saja tidak beruntung. Nah, keluarga Vance ini berusaha keluar lewat jalur aman, yakni berkuliah di Yale dengan harapan masa depan yang lebih cerah. Nah, sedangkan keluarga Kim punya solusi mengakali keluarga kaya tapi bodoh. Nah, Vance hanya menjadi sebuah paradoks akan slogan American Dreams. Yep, mimpi buruk yang didapat jika kita menguak hidup di Amerika. So, di luar masalah Oscar bait atau penghargaan lainnya yang diincar Netflix, sebagai sebuah industri film, ini tuh filmnya punya hati lah ya, warm heart film menurut gue ya. Menceritakan neraka dunia dari tangan pertama orang yang mengalaminya. Bahkan di tengah absurditas bagaimana para tokoh keluar dari neraka itu tentunya akan membutuhkan uluran tangan dari tokoh-tokoh lainnya, sebagaimana Vance mencari panti rehabilitasi mendapatkan saran dari teman-temannya, bukan dari kata-katanya tapi benar-benar dari seorang teman yang pernah mengalami hal tersebut. Dan di sini juga ada salah satu tokoh yang menurut gue jadi favorit gue banget sih sebenarnya dari seluruh film ini, yang diperankan oleh Glenn Close. Gue sampai sekarang bingung kenapa Glenn Close tuh nggak pernah dapat Oscar ya. Dia bagus banget. Nah, si Glenn Close ini memerankan nenek yang akhir-akhirnya menolong dalam tanda kutip menarik si JD pas mau nyemplung ke kehancuran. Film Hillbilly Elegy ini tuh mendapatkan skor yang review banyak banget yang gue baca itu nggak begitu bagus ya. Banyak yang agak-agak kontroversi gitu. Sedangkan novelnya pun sebenarnya agak kontroversi karena orang-orang yang diceritakan itu kayak banyak yang protes karena, "Oi, lu malu-maluin kita." Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau dari sisi sinematografinya atau sisi dari penceritaannya jadi nggak jelas siapa yang tokoh utamanya gitu. Nah, Amy Adams juga dibilang aktingnya tuh cuman eksplosif aja, kayak marah-marah doang. Walaupun menurut gue tuh enggak sih, bagus kok dia. Banyak yang bilang juga sebenarnya ini peran ini tuh bukan untuk Amy Adams. Tapi semuanya sih yang gue baca hampir semuanya suka dengan si Glenn Close ini, si karakter si nenek ini. Karena emang keren sih. Bagus atau enggaknya film ini tetap kalian lah yang menentukan. Buat gue kalau misalnya disuruh rating dari 5, mungkin gue kasih rating 3,5 kali ya. Gak film terbaik yang pernah dibuat, cuman pesannya bagus banget. Oke, kita kalau ngomongin secara pesan moral bagus banget. Apakah itu real, apakah enggak, itu kalian lah yang menentukan ya. Buat gue ini kayak real karena banyak banget teman-teman gue atau orang-orang sekitar gue yang mengalami hal seperti itu. Walaupun tidak se-ekstrim itu, bahkan ada yang lebih ekstrim dari itu. Film dengan pesan moral yang baik, tapi bukan film yang baik menurut gue karena ya. Oke moviegoers, thank you banget yang udah nonton. Semoga informasi-informasi gue memberi kalian masukan yang baik lah ya. Dan kalau misalnya menurut kalian ini sebuah review atau sebuah input informasi yang oke, silakan dipencet tombol like-nya. Jangan lupa di-share supaya orang lain juga bisa tahu informasi ini. Dan di-subscribe kalau belum di-subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalnya gue ngupload video baru kalian bisa tahu. Dan jangan lupa juga ikutin konten baru dari channel kita setiap weekend. Itu adalah mau main, kita main game bareng, kita nge-review sambil main game. Dan kalau misalnya kalian ada request kayak misalnya review film ini dong, atau review game ini dong, atau review let's play, langsung aja tulis di komen. Oke, see you in the next video, bye.